4. Tingkatan ketiga. Hari berlalu dengan cepat. Walau ada tumpukan pekerjaan penting yang luar biasa banyak dan berat, saya mendapati diri saya memanifestasikan efisiensi dan kapasitas yang baru dan nyata untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Pikiran saya tampaknya berfungsi dengan lembut dan cepat, yang tidak saya sadari selama bertahun-tahun. Rencana membaur ke dalam pikiran saya, dan cara melaksanakannya begitu teratur serupa mesin. Gagasan-gagasan tertentu yang berkaitan dengan peningkatan beberapa operasi bisnis muncul di benak saya. Dan ketika ini saya sampaikan kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas bisnis itu, mereka segera tertarik dan berjanji untuk menyelidiki masalah tersebut dengan memanfaatkan pandangan-pandangan yang saya kemukakan. Secara naluriah, saya merasa mulai membangkitkan perhatian orang-orang yang memperkerjakan saya, sehingga mereka mulai tertarik kepada saya. Ada perubahan kecil dalam posisi saya di tengah-tengah perhatian yang terarah kepada diri saya, dan pengalaman mengajari saya bahwa saya telah mengambil langkah maju dalam perjalanan menuju kesuksesan. Seperti yang saya ingat sekarang, saya menjadi sadar akan hubungan baru antara diri saya, aku adalah aku, dan kemampuan, keadaan, dan mesin mental saya. Agaknya saya tidak lagi bingung menghadapi semua ini, tetapi saya kelihatannya hadir bagai entitas independen di pusat dunia pribadi, mental, emosional, dan fisik pribadi, memegang bermacam-macam tuas dari mesin mental, dan dianugerahi kekuatan untuk beroperasi sama dengan tingkat efisiensi baru dan lebih tinggi. Selain itu, saya menjadi sadar bahwa sedang memulai operasi kegiatan-kegiatan tertentu pada bidang-bidang pikiran dan kehendak saya yang berada di bawah bidang kesadaran biasa. Kekuatan atau kemampuan di bawah permukaan ini tampaknya sibuk terlihat dalam menggarap pekerjaan demi saya, dan menyiapkan catatan yang nantinya akan dibawa masuk ke dalam bidang kesadaran biasa saya. Akhirnya, saya juga paling tidak secara samar-samar menyadari bahwa kekuatan mental bawah sadar ini mulai mengerahkan pengaruh yang tak dapat dipertahankan, namun positif terhadap lingkungan saya, yang bertindak untuk membawa saya ke dalam hubungan baru dengan individu-individu dengan siapa saya berhubungan, secara langsung dan secara tak langsung, dalam kehidupan bisnis saya. Malam datang, dan dengan perasaan emosi yang mendalam, saya kembali mengetuk pintu kamar Kolonel Forbes. Setelah kami mengobrol ringan secukupnya, Kolonel Forbes lalu berkata, manusia harus mengetahui individualitasnya, harus mengetahui kebenaran, sifat mendasarnya serta perwujudan nyata dan aktualnya. Tanpa pengetahuan ini, individu cenderung disesatkan oleh kekuatannya yang baru ditemukan. Tanpa itu, dia kerap cenderung mengaitkan diri pribadinya dan karakter turunannya dengan kekuatan yang benar-benar diberikan kepada bagian dirinya yang jauh lebih tinggi. Seseorang harus tahu bagaimana mengenali emas asli dari keberadaannya. Kalau tidak, dia mungkin tertipu oleh barang tiruan dan palsu yang berkilauan di dunia kepribadian. Di sini Kolonel berhenti dan beristirahat sejenak, seolah-olah berusaha menemukan kata-kata yang cocok untuk menggambarkan kebenaran luar biasa yang ingin dia sampaikan kepada saya. Atau mungkin memilih kata-kata sederhana yang dapat saya pahami ketimbang istilah-istilah yang dia gunakan dalam pemikirannya yang maju dan agung pada subjek ini. Seperti yang saya tahu sekarang, bukanlah tugas yang mudah. Setelah beberapa saat berpikir mendalam dan terkonsentrasi, dia berkata, mari kita mulai dari awal. Permulaan dari semua pemikiran tentang kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran pertama dan terakhir tentang keberadaan atau ada, atau biasa disebut dengan being, adalah ini. Ada suatu kehadiran kekuatan tertinggi yang hadir dan aktif saat ini, dari mana segala sesuatu berlangsung. Secara langsung dan secara tak langsung, dan yang merupakan landasan dasar, sandaran, sebab, korelasi, koordinator, esensi, substansi, kehidupan,
prinsip, kehadiran, dan kekuatan dari dunia benda seluruhnya. Semua pemikiran manusia cerdas melaporkan kesimpulan ini. Semua intuisi yang terbangun menopang dan menguatkannya. Semua filsafat menemukan di dalamnya fakta-fakta pertama dan terakhir. Semua upaya untuk mengidentifikasi kehadiran kekuatan tertinggi ini dengan hal-hal dari dunia fenomenal pasti gagal, sebab itu melampaui semua ini. Spekulasi pada sifat dasarnya sia-sia dan lebih buruk daripada tidak berguna, karena jauh melampaui kekuatan representasi manusia dalam kata-kata. Yang terbatas tidak dapat menjelaskan yang tidak terbatas. Yang nisbi tidak dapat mendefinisikan yang mutlak. Yang terkondisikan tidak dapat menggambarkan yang tak terkondisikan. Namun semua pemikiran, spekulasi, penalaran, intuisi, imajinasi, dan naluri manusia menegaskan kehadiran dan tindakan yang diperlukan dari kekuatan tertinggi ini. Nalar manusia meluas hingga batas maksimalnya dan dikuatkan oleh intuisi. Bagaimanapun, mampu melengkapi laporan berikut tentang konsepnya tentang kehadiran kekuatan tertinggi, yaitu kehadiran kekuatan tertinggi harus mutlak, tak terbatas, tak berkondisikan, harus abadi dan tak bersebab, harus identik secara mutlak, kekal dan tidak dapat diubah dalam esensinya. Itu harus integritas absolut, tak terbagi dan tak terpisahkan. Terlebih lagi, semua filsafat yang layak menyandang nama menyatakan bahwasannya itu harus menjadi spirit, dalam arti menjadi esensi kehidupan, esensi kesadaran, dan esensi kehendak. Sungguh jelas, kehadiran kekuatan tak terhingga ini harus mengandung di dalam kehadiran dan kekuatan esensialnya segala sesuatu yang ada. Sebab tak ada tempat di luar kehadiran dan kekuatannya yang tak terbatas. Demikian juga kehadiran dan kekuatannya harus tinggal di dalam segala sesuatu yang ada. Karena kehadiran dan kekuatannya menjadi tidak terbatas, harus ada di mana-mana dan akibatnya dalam segala hal yang ada di mana saja. Jadi, Anda lihat, kekuatan tertinggi ini tidak hanya berasal dari mana semua hal berjalan, tetapi juga di mana semua hal hidup dan bergerak, dan memiliki keberadaan mereka, dan akhirnya apa yang sudah dekat dan tinggal dalam segala hal. Perbaiki baik-baik dalam pikiran Anda konsepsi rangkap 3 kehadiran kekuatan tertinggi ini, yaitu yang pertama, kehadiran tak terbatas, di mana semua hal harus tunduk dan termuat. 2. Kekuatan tak terbatas, dari mana semua aktivitas harus dilanjutkan dan mengalir. Dan yang ketiga, imanensi tak terbatas, dengan alasan ia hadir dan aktif dalam segala hal yang ada. Jika Anda akan berpegang teguh pada ketiga fakta elemental dan fundamental ini, Anda tidak dapat tersesat jauh dalam pemikiran Anda tentang masalah ini. Dalam pemikiran Anda dulu, Anda datang untuk melihat bahwa ada sesuatu tentang orang-orang yang memberi mereka kekuatan khusus. Ini tentu saja sesuatu yang tak terbatas, atau salah satu dari ekspresi atau manifestasinya. Kemudian Anda melihat banyak orang mempertimbangkan sesuatu ini untuk menjadi sesuatu di atas mereka. Ini juga adalah sesuatu yang tak terbatas ini, atau salah satu dari ekspresi atau manifestasinya. Akhirnya Anda sekarang sudah belajar bahwa sesuatu yang Anda cari adalah sesuatu di dalam diri Anda. Sesuatu atau salah satu dari ekspresi atau manifestasinya. Sesuatu tak terbatas adalah sesuatu yang dicari dalam setiap kasus, biarpun ia dapat dicari dalam 3 arah berbeda. Orang yang percaya tahayul lebih suka mengidentifikasi sesuatu tak terbatas ini dengan sesuatu tentang individu-individu. Orang yang beragama lebih memilih mengidentifikasinya dengan sesuatu di atas dia, yang pandangannya baik-baik saja sejauh ini, tetapi yang biasanya keliru dalam menolak mengakui bahwa sesuatu tak terbatas juga ada dalam diri setiap individu. Para pemikir bijak di masa lalu dan masa kini selagi secara bebas mengakui bahwasannya sesuatu tak terbatas itu pernah tentang orang-orang dan selalu di atas mereka.
juga tahu bahwa itu juga pasti ada di dalam diri mereka sendiri. Dan mereka lebih suka mencarinya di sana. Untuk alasan yang sekarang akan saya jelaskan kepada Anda. Sesuatu tentang cuma dapat dilihat dari luar. Anda tidak akan pernah bisa masuk ke dalam keberadaan sebenarnya. Tetapi, cuma bisa melihatnya dari jauh. Sesuatu di atas juga ada terutama sebagai konsepsi abstrak dalam pikiran Anda, dan tidak pernah secara langsung terhubungi dengan cara ini. Anda mungkin merasa cenderung membantah fakta terakhir ini, tetapi kalau Anda akan menanyakan dengan cermat orang-orang yang memiliki pengalaman keagamaan yang mendalam dan tulus, Anda akan dapati bahwasanya keyakinan mereka yang sebenarnya muncul karena pengalaman batin. Keyakinan akan kehadiran kekuatan ilahiyah di dalam diri mereka, di dalam hati mereka saat mereka mengekspresikannya. Meski orang yang taat beragama mungkin memikirkan kehadiran kekuatan tertinggi sebagai di atas dirinya, namun pengalamannya yang tertinggi didapat dengan alasan fakta bahwa dia merasakan di dalam dirinya cahaya dari kehadiran dan kekuasaan yang tak kunjung hilang. Banyak dari kaum agamawan ortodoks berusaha menyangkal hal ini. Namun dalam hati mereka, mereka tahu pengalaman religius selalu benar-benar merupakan pengalaman batin. Itu adalah pengalaman dari hati, bukan dari kepala. Pengajaran okultisme esoterik selalu menegaskan bahwasanya kehadiran kekuatan tertinggi bisa segera dihubungi dengan mengarahkan kesadaran ke kedalaman diri seseorang. Di sana untuk menemukan sesuatu di dalam. Para filsuf praktis yang paling mendalam telah mengajarkan juga, biarpun dalam istilah yang berbeda, alasan kedua kasus tersebut adalah sebagai berikut. Jika ada sesuatu di mana kita hidup dan bergerak dan memiliki keberadaan kita dan dari mana semua hal berlangsung dan kalau sebagaimana mestinya sesuatu imanen dalam keberadaan kita masing-masing, kemudian secara logis semua sesuatu harus tetap sebagai esensi dan substansi dasar dari keberadaan individu dan harus ditemukan di sana, kalau ada di mana saja. Langkah berikutnya dari para mistikus, juga para filsuf praktis, adalah eksperimen aktual sepanjang garis-garis ini. Hasilnya, semua mistikus besar dan semua filsuf praktis yang hebat masing-masing melaporkan bahwa pada saat yang sama, pusat keberadaannya, pada inti kesadarannya, dia telah menemukan sesuatu yang berbeda dari apapun tentang dirinya sendiri, dan yang tidak dapat dijelaskan dalam istilah yang berlaku untuk dirinya. Bahkan sesuatu di dalam ini, sewaktu dipertanyakan, kiranya tidak dapat mendefinisikan atau menjelaskan dirinya sendiri dengan kata-kata selain ini. Aku adalah aku, atau di mana individu sudah maju lebih jauh dalam pengalaman barunya, sebagai aku adalah aku itu. Pengalaman ini dan penerapan pemikiran logis yang bersahaja menyebabkan para pemikir dari ras ini dapat berpendapat bahwa rahasia batin dari ada hanya dapat ditemukan dalam pengalaman batin dari sesuatu yang dalam tersebut. Kenapa? Tanya mereka. Haruskah seseorang mencari dalam pengalaman luar atau dalam pengalaman orang lain apa yang dapat ditemukan pada pengalaman langsung dari dirinya sendiri? Kenapa? Kata mereka. Haruskah seseorang mencari di negeri-negeri yang jauh dan di atas laut lepas harta karun yang terkubur di kebunnya sendiri? Bilang kepada mereka, kalau kebenaran ini ada di mana-mana, itu terletak di dalam diriku. Dan di dalam diriku adalah satu-satunya tempat di mana aku dapat menemukannya. Karena pengetahuan langsungku terbatas pada penemuan keadaan kesadaranku sendiri. Sekarang, lanjut kolonel. Kalau Anda akui bahwa kehadiran kekuatan tak terbatas benar-benar berdiam di dalam diri Anda sendiri, seperti dalam semua hal lain, di mana Anda berharap menemukannya di sana, dan seperti apa rasanya sewaktu Anda sudah menemukannya. Sedikit pemikiran akan menunjukkan kepada Anda kalau itu ada. Ia harus tetap berada di pusat keberadaan Anda, dan di tempat terdalam kesadaran Anda. Nah, apa yang Anda temukan sewaktu Anda dengan tekun menjelajahi kesadaran dan keberadaan Anda? Di pusat keberadaan Anda dan di dalam kedalaman
ekstrim kesadaran Anda berakhir. Apa? Anda menemukan ini, aku adalah aku. Di diri sejati Anda, berdiri bagaikan matahari utama yang di sekitarnya berputar planet-planet yang lebih rendah dari sifat mental dan emosional Anda. Ini adalah fakta tetap dan terakhir dalam diri Anda. Fakta, aku adalah ini. Aku adalah aku. Tidak peduli bagaimana mental dan emosional Anda serta fisik Anda, atribut kepribadian berubah dan menjadi berbeda. Aku adalah aku. Anda tetap sama. Kekal, tidak berubah, tetap pasti dan konstan. Tidak peduli bagaimana Anda dapat mengubah pendapat dan perasaan Anda tentang hal-hal lain, Anda tidak akan pernah bisa berpikir dan merasakan selain dari aku adalah dan aku adalah aku. Anda tidak akan pernah bisa mengatakan dengan kebenaran dan keyakinan, aku adalah tidak, atau aku bukanlah aku. Ide itu amat konyol. Selain itu, Anda tidak dapat berpikir kembali atau di bawah, aku adalah aku. Itu adalah laporan terakhir dari pengalaman sadar Anda. Sama seperti itu adalah laporan pertama dari pengalaman sadar Anda. Dalam menemukan aku adalah aku, terlepas dari selubung dan pakaian kepribadiannya, Anda sudah menemukan fakta fundamental dari individu Anda, dan bahwa kalau Anda mesti menjadi titik fokus atau pusat fokus dari kehadiran kekuatan tertinggi yang tak terbatas yang tetap ada di hadapan Anda dan kekuatan di dalam diri Anda. Roh yang tinggal di dalam diri sejati. Itulah ada di dalam. Nah, ucap kolonel. Ini adalah tahap perjalanan di mana banyak orang yang menapaki jalan tersandung dan jatuh. Mereka kadang-kadang berusaha mengidentifikasi sesuatu di dalam diri dengan diri pribadi, alih-alih diri sejati. Kepribadian yang dangkal. John Smith, penjual bahan makanan, berusia 49 tahun, dengan aku adalah aku, di atas segala kepribadiannya yang merupakan individualitas. Ini menjauhkan mereka dari jalan utama realisasi, atau sekali lagi, mereka dapat menghentikan semua upaya mengekspresikan dan memanifestasikan sesuatu di dalam, dan masuk ke dalam kesadaran yang lebih penuh tentang identitas dengannya. Tetapi, sebaliknya, mereka mencurahkan pikiran mereka untuk spekulasi yang kabur dan sia-sia untuk sekedar kenapa. Kehadiran kekuatan tertinggi berusaha mengekspresikan dan memanifestasikan kehadiran kekuatannya di dunia hal ihwal. Pada kasus pertama, orang yang salah mengembara ke dalam perangkap dan kekhilafan delusi dan kesalahan. Dalam kasus kedua, dia mulai berjalan berputar-putar di dalam lingkaran atau seperti tupai di dalam sangkar. Dia mengayuh roda spekulasi yang bergerak terus namun tidak pernah sampai dimanapun. Jalan yang waras ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk masuk ke dalam pengakuan yang lebih penuh dari sesuatu di dalam sebagai aku adalah aku atau diri sejati. Melanjutkan ke kesadaran yang lebih penuh bahwa aku adalah aku, ini bukanlah bagian dari mesin intelektual atau emosional Anda, melainkan tuannya. Dan akhirnya, berusaha mengekspresikan dan memanifestasikan lebih lengkap dan lebih efektif kekuatan yang mengalir ke bidang kesadaran Anda sebagai hasil dari pengakuan dan realisasi Anda yang baru saja disebutkan yang sekarang menjadi sebab, bukan sekadar akibat. Anda sekarang adalah pencipta, bukan cuma ciptaan. Sebab itu, lanjutkan ke tahap menyebabkan dan menciptakan apa-apa yang efektif, efisien, dan layak. Kalau begitu, kata kolonel, apa sebenarnya aku adalah aku? Atau sesuatu di dalam, atau diri sejati. Titik fokus atau pusat kekuatan kehadiran tak terbatas dari mana segala sesuatu berlangsung, dalam mana kita hidup dan bergerak juga memiliki keberadaan kita. Kekuatan kehadiran tak terbatas diungkapkan dan dijuantahkan melalui titik fokus atau pusat yang adalah aku adalah aku. Pemahaman Anda tentang kenapa dan karena itu ini akan meningkat. Tetapi tidak perlu terlalu mengkhawatirkan hal ini, karena pemahaman cuma mengikuti langkah ekspresi dan manifestasi yang tidak pernah mendahulinya. Anda belajar dengan berbuat, aku adalah aku, Anda. Karena ia mengekspresikan dan memanifestasikan dirinya melalui Anda, akan sangat mirip dengan seseorang yang terbangun dari tidur lelap, mungkin masih berada di bawah pengaruh mimpi. Dia akan menemukan dirinya sendiri, cuma secara bertahap, sehingga dia bercampur dengan kenyataan-kenyataan yang ditemuinya di saat terjaga masih merupakan ilusi dari keadaan mimpinya. Itu akan berlangsung
cuma secara bertahap. Pencapaian pengetahuan itu sendiri akan seperti ingatan kembali atas pengetahuan yang sudah dia punyai sebelumnya. Jangan bingungkan diri sendiri tentang sekadar kenapa saat ini. Anda harus bekerja sebelum melakukannya, dan peningkatan pengetahuan akan mengikuti kinerja pekerjaan itu. Dan sekarang, ujar kolonel, saya sudah memberi Anda sebanyak yang bisa Anda cerna secara mental pada saat ini. Saya tidak ingin Anda menderita gangguan pencernaan spiritual atau disepsia mental. Saya punya lebih banyak hal untuk dikatakan kepada Anda, tetapi ini semua akan saya sampaikan kepada Anda kalau sudah tiba waktunya. Tumbuhkan kemauan yang keras kepala untuk membuka lipatan kesadaran, percaya diri mengharapkan realisasi dan bertekad dalam mencapainya. Hasrat, kepercayaan, dan tekad akan membuat Anda menenangkan hari-hari Anda, karena beberapa lipatan ini muncul secara bertahap dan tanpa fenomena khusus. Namun dalam kasus Anda, tekanan luar biasa dari kembang yang sedang mekar dari aku adalah aku, Anda mungkin saja berujung dengan ikhtiar yang tiba-tiba dan luar biasa yang akan memberi Anda pengalaman aneh yang bersifat simbolis. Seperti halnya salah satu dari malam yang lain, di mana dalam campuran dengan suprasadar yang intens akan Anda peroleh pandangan sekilas terhadap tanah yang dijanjikan, tetapi cuma itu akan terjadi sesaat. Namun kejadian sesaat yang sesudah itu tidak akan pernah Anda lupakan, sebab Anda merasa sedang menyongsong malam yang akan memungkinkan mendapatkan pengalaman semacam itu. Temui saya lagi sewaktu Anda merasa amat terdorong untuk mencari saya, tetapi kalau tidak ada perasaan itu, jangan temui saya. Dengan kata-kata ini, kolonel bangkit dan mengisyaratkan bahwa percakapan sudah selesai. Dengan perasaan berbunga-bunga yang aneh dan dengan intuisi bahwa saya akan mengalami pengalaman yang mengubah saya dengan individu baru, atau lebih tepatnya individu yang sama yang dianugerahi wawasan, kesadaran, dan kekuatan yang baru dan lebih penuh. Saya pergi ke kamar saya dan tidur. Tak lama setelah itu, pengalaman transendental pun dimulai. Saya tidak dapat dikatakan berpikir. Lebih dulu saya agaknya tenggelam di dalam dunia yang semuanya adalah ide. Di dunia baru ini semua hal adalah ide. Pikiran adalah benda pada kenyataannya. Pikiran saya benar-benar jernih. Saya tidak berada dalam kondisi pikiran yang linglung atau bingung. Tampak bagi saya lebih tepatnya, pikiran saya luput dari keterbatasan sebelumnya dan telah mencapai kekuatan transendental yang tak terbatas. Saya kiranya telah mencapai kekuatan berpikir dengan kekuatan tanpa batas dan dengan akurasi logis yang mutlak. Tinggal di dunia ide murni ini untuk sementara waktu. Saya tidak tahu sekarang apakah itu hanya sesaat atau berjam-jam. Begitu penuh pengalaman saya. Kemudian saya masuk ke dalam kondisi ketentraman, ketenangan, serta kegembiraan mental dan emosional. Semua pikiran yang terbatas tampak diam. Aku adalah aku, tampaknya tinggal di ketinggian ruang dan dalam keabadian waktu. Ruang tak terhingga ini tampaknya dipenuhi dengan cahaya kemerah-merahan yang menakjubkan, bergetar dengan intensitas dan kecepatan yang mengerikan. Di dalamnya, saya tampaknya tetap tidak terganggu dan tidak terpengaruh. Saya memiliki keyakinan bahwa diri saya kekal, bahwa ia selalu ada dan akan selalu ada, dalam keberadaan identik yang esensial. Kematian atau gangguan hidup tampak seperti kemustahilan yang menggelikan. Saya terlihat seperti menjalani kehidupan yang tak terbatas dan abadi. Yang menyertai keyakinan ini adalah realisasi dari apa yang dapat saya gambarkan hanya sebagai kearifan tanpa batas. Saya kiranya tahu segalanya, dari kebenaran tertinggi hingga fakta pengalaman paling sepele. Ada, tak ada yang besar dan tak ada yang kecil bagi saya. Semua termasuk dalam isi kesadaran dan pengetahuan saya. Teka-teki zaman, misteri makhluk, saya pahami dengan jelas. Tetapi yang paling penting dari semua pengetahuan ini adalah pengetahuan tentang keberadaan saya sendiri. Saya tahu kebenaran batin bahwa aku adalah aku. Ini memanifestasikan pula kesadaran kegembiraan tak terbatas, kebahagiaan absolut. Saya tampaknya telah memusatkan dan memadatkan dalam diri saya kebahagiaan dan sukacita, kebahagiaan dan daya muat, sepanjang masa dan semua tempat. Namun, tampaknya saya menyadari bahwa semua kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, dan kepuasan ini datang dari dalam diri, dan bukan dari hal-hal di luar diri saya. Pada pengalaman ini, melihat ke belakang dalam terang pengetahuan dan pemahaman saya sesudahnya, kini saya melihat bahwa dalam bauran iluminasi itu, karena memang begitu, saya sejenak menghubungi atau mengetuk bidang kesadaran transendental yang digambarkan oleh orang bijak timur kuno sebagai Sat Chit Ananda atau ada mutlak, kearifan mutlak, kebahagiaan absolut. Tak diragukan itu sebagian besar atau seluruhnya
bersifat simbolis. Itu sangat jauh dari apa yang dikenal sebagai pengalaman psikis. Sekarang saya tahu jika ini adalah pengalaman yang sangat alami meski relatif tidak lumrah. Banyak orang telah mengalaminya. Banyak yang lain akan mengalaminya. Kisah-kisah pengalamannya sangat dekat dalam catatan zaman. Namun, ingat, banyak orang yang mencapai pengakuan, realisasi, dan manifestasi tertinggi dari sesuatu di dalam belum mengalami pengalaman ini. Itu hanya kebetulan dan tidak esensial. Jangan sampai salah paham tentang hal ini. Pengalaman transendental berlalu. Reaksi pada mulanya paling menyakitkan dan menyedihkan. Saya merasa telah jatuh dari surga tertinggi ke bumi yang tandus. Lenyaplah pengetahuan saya tentang segalanya. Tetapi masih ada keyakinan kuat bahwa saya sudah mengetahuinya. Dan setidak-tidaknya terhibur saat tahu bahwa itu dapat diketahui. Lenyaplah kebahagiaan, kegembiraan, dan kebahagiaan saya yang tak terpamai. Meski mengingat mereka telah membuat saya terhibur serta mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian kepada saya sejak saat itu. Saya telah naik ke ketinggian, tetapi kejatuhan saya selanjutnya sungguh luar biasa. Namun memori yang dihasilkan dari semua itu sepadan dengan harga kekecewaan yang mesti dibayarkan. Saya lebih suka menyerahkan semua yang telah saya dapatkan sejak saat itu, entah itu harta benda, prestasi, pengetahuan, daripada menghapus dari memori saya ingatan akan pengalaman itu. Pemikiran tentang insiden-insiden dan fakta-fakta memberi saya sensasi yang jauh melebihi apa yang dihasilkan oleh pemikiran lain tentang masa lalu, masa kini, atau masa depan. Ini adalah gagasan samar tentang apa arti pengalaman ini, artinya sekarang ini, dan artinya yang akan selalu saya rasakan selamanya. Setelah itu, saya pasti tertidur lelap, sebab saya bangun di pagi hari dengan pikiran dan tubuh yang sangat segar. Saya sadar akan roh baru yang menjiwai fisik dan mental saya. Saya pasti telah merefleksikan keadaan batin ini, sebab sekarang saya ingat bahwa selama beberapa hari setelah itu rekan-rekan saya dan yang lainnya tetap bertanya kepada saya apakah saya sudah mendengar kabar baik, sudah beroleh keberuntungan, sudah jatuh cinta, atau sudah mengalami sesuatu yang lain yang sifatnya sangat memuaskan. Sebenarnya saya punya, tetapi sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka duga. Saya dapat melihat dari foto-foto diri saya yang masih saya simpan, bahwa penampilan fisik saya mulai berubah menjadi lebih baik sejak pengalaman itu. Saya yakin air muka saya pastilah baru. Tubuh saya mulai mengambil kekuatan dan tenaga baru, dan tahun-tahun tampaknya hilang dari saya. Roh masa muda agaknya telah masuk ke dalam diri saya dan saya merefleksikan ini dalam penampilan fisik dan energi, serta dalam kekuatan mental dan efisiensi. Selain itu, kondisi materi mulai berubah dengan cepat dan menguntungkan saya. Dari hal-hal ini, saya akan memiliki lebih banyak untuk dikatakan ketika saya melanjutkan uraian. Di sini saya ingin dipahami dengan jelas dan positif bahwa semua manfaat yang mengikuti pengalaman transendental ini secara praktis dilipat gandakan oleh orang lain, yaitu orang-orang yang saya kenal pada tahapan hidup berikutnya, walau banyak dari mereka ini tidak memiliki tanda-tanda pengalaman semacam itu. Sebagaimana dikatakan kolonel, pengalaman transendental itu hanya insidental dan tidak esensial. Itu muncul dengan alasan adanya kondisi tertentu. Ketika kondisi ini tidak ada, pengalaman tidak terjadi. Namun dalam semua kasus tentang kelahiran baru, bagaimanapun selalu ditemukan semburat fajar dan pengakuan yang makin tinggi dan realisasi dari realitas kehadiran kekuatan aku adalah aku, sesuatu di dalam, dan paling tidak intuisi, naluri, atau kesadaran tertentu bahwa ini adalah dalam beberapa cara atau sikap intim yang berhubungan dengan, berjalin dengan, atau bertaut erat dengan kehadiran kekuatan tertinggi yang tak terhingga dan abadi, dari mana dan bagaimana segala sesuatu timbul, dan di mana kita hidup dan bergerak dalam mendapatkan keberadaan kita. Kesadaran intuitif ini adalah unsur penting. Selebihnya sebagian besar tidaklah esensial dan hanya bersifat insidental. Inti dari masalah ini adalah penemuan aku adalah aku, dan keyakinan intuitif bahwa ini didasarkan pada realitas tanpa batas dan abadi. Beberapa orang yang telah membaca kisah ini dalam bentuk manuskrip menyarankan saya untuk menghilangkan kisah pengalaman bauran iluminasi yang sudah saya beberkan di atas, dan juga pengalaman mimpi simbolis yang menyertai kesadaran saya tentang kesadaran akan kehadiran kekuatan aku adalah aku.
Mereka telah dialihkan ke sugesti ini dengan alasan ketakutan mereka bahwa pesan yang terkandung dalam keseluruhan cerita mungkin akan melemah dengan dimasukkannya cerita tentang pengalaman ini. Karena mereka mengelirukannya dengan pengalaman psikis umum yang telah kita dengar begitu sering, terlampau sering, beberapa tahun terakhir ini. Mereka merasa bahwasanya cerita itu berisiko disangka sebagai catatan tentang fenomena psikis atau supranatural. Singkatnya, mereka khawatir cerita itu mungkin saja disalahpahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman nonsens atau psikologi abnormal, alih-alih dengan pengalaman sinar matahari psikologi supernormal berkaitan dengan fase mentalitas bawah sadar tertentu yang tak berharga, alih-alih dengan fase tinggi tertentu mentalitas suprasadar. Saya telah dengan hati-hati mempertimbangkan keberatan-keberatan ini dan telah menolaknya. Ini karena mula-mula pengalaman-pengalaman ini memiliki tempat yang tepat dan layak dalam narasi. Dan kedua, karena ada banyak orang yang sekarang mulai mengalami penyingkapan ke dalam kesadaran akan sesuatu di dalam diri itu, dan yang mengalami kepingan-kepingan atau kilasan-kilasan tertentu dari pengalaman suprasadar ini tanpa menyadari sifat sejati mereka. Dalam beberapa kasus, memang orang-orang semacam itu telah dipandu oleh orang lain untuk percaya bahwasanya mereka adalah paranormal atau didorong untuk mengembangkan kekuatan psikis, bukannya menyadari bahwasanya mereka mulai menjadi sadar akan alam batin diri mereka sendiri, dan bahwa mereka seharusnya membiarkan proses berlanjut secara alami. Saya bukan pengikut garis edar bulan. Garis edar matahari adalah garis edar yang saya jejaki, dan saya ingin mendorong orang lain untuk menolak ditarik ke sinar bulan yang mengerikan, dan sebaliknya, menghadapi matahari tanpa rasa takut dan percaya diri. Sekali lagi, ini bukan cerita tentang kejadian-kejadian psikis atau supranatural. Ini adalah narasi pengalaman alami yang sempurna dan hasil-hasilnya.